tuh kan gue. Ya Allah, lu pasti kaum sangkutan ya. Lu pasti kaum sangkuters ya. Kenapa lu ngeklik kocak? Ya Allah ya Rob. Ya tapi gue bakalan di sini kayak sharing bareng. Kita ngobrol nyantai aja. Oh ya, gue juga mau bilang kalian bahwa di kota gue tuh lagi hujan ya. Jadi sorry banget kalau misalkan ada kayak apa namanya bunyi-bunyi apa namanya zat cair gitu yang mantul-mantul di mobil. Dan ini mungkin suaranya agak kurang jelas karena gue lagi di 4 seater di mobil yang satunya. Biasanya kan gue tag video tuh yang di mobil 2 seater itu kan, pick up. Bukan Lamborghini, pick up. Oke, tapi kali ini gue bakalan sharing aja ke kalian gitu kan, perihal sebenarnya gue mau nanya ke kalian, jujur apa sih sebenarnya alasan lu pernah nggak sih kayak duduk gitu kan, kayak healing atau kayak ya mungkin lu menyendiri gitu di kamar mandi, mungkin di pas lu boker lah, pas lu di sebelum tidur gitu kan, atau pas lagi kalian jalan-jalan atau nyetir segala macam atau bawa motor gitu kan, lu pernah mikir nggak gitu kan, sebenarnya apa sih sebenarnya alasan gue tuh suka nyangkut gitu, apa gerangan? Apa karena hobi? Astagfirullahaladzim, hobi nyangkut, atau karena emang cita-cita? Astagfirullahaladzim sumpah. Nick jujur ya, kalau misalkan kalian gak kuat mental untuk gue kata-katain, suruh skip aja video ini, karena ini bener-bener buat subscriber kesayangan gue yang memang udah tahu tabiat gue kayak gimana kalau ngomong. Aduh ya Allah. Coba deh lu tanya gitu kan, duduk sebenarnya apa sih? Apakah pertama memang kurang ilmu, atau memang kedua memang psikologis kalian tuh belum belum kuat gitu, dalam artian sedikit-dikit kalau misalkan lu lihat video di TikTok, di Facebook, di YouTube gitu kan, di review sama orang terus dinyaranin untuk beli hari itu juga, saat itu juga, jadi videonya belum kelar habis itu langsung lu masuk di wallet kalian terus langsung beli. Ada tuh yang kayak gitu serius ada. Nggak, ternyata teman-teman gue kayak gitu beneran pas lagi nongkrong gitu kan, ada yang kayak gitu, wah bang ini kayak gini segala macam. Udah, jangan dulu, santai. Ya namanya dunia cryptocurrency. Terus yang ketiga sebenarnya tuh karena memang mungkin belum terbiasa kali ya. Jadi dalam artian tuh terbiasa gini loh. Lu pernah nggak sih dalam artian kayak kalau misalkan gini, lu pernah nggak sih rugi terlalu gede banget gitu kan? Nah kalau misalkan lu udah pernah rugi, nah terus kayak lu berharap sangat cuan di situ, lu kayaknya kayak mikir-mikir dulu deh. Bentar, sabar dulu. Atau dalam artian sama aja sih tadi opsi yang kedua, cuman ini tuh lebih dalam lagi gitu, karena sebenarnya lu udah pernah sakit gitu kan, lu pernah udah luka gitu kan, akhirnya lu kayak mikir-mikir untuk masuk. Nah itu yang good banget menurut gue. Ada tuh yang kayak gitu. Nah kayak gue gitu kan, kayak gue udah nyangkut, bukan nyangkut sih maksudnya, gue tuh gue tuh orang yang nyangkutnya tuh nyangkut keren lah gitu. Nggak kayak lu pada, kalau lu kan memang nyangkut beneran gitu. Kalau gue masih termasuk tipe orang yang nyangkut keren, dalam artian nyangkut yang happy lah gitu. Tau nggak kenapa? Karena gue tuh setelah gue gini, kalau misalkan kalian baru tahu video gue ini gitu kan, gue tuh kalau misalkan kalian belum tahu, jadi gue tuh kan tipe orang yang 50-50 gitu. Jadi kalau misalkan ngepam, gue take profit lah. Dan semua token yang gue hold sekarang itu rata-rata gue udah pernah take profit gitu, dan balik modal. Ya sekarang sebenarnya sisa-sisa tinggal mainin aja gitu kan, segala macam. Mau diambil juga syukur, mau dipermainin juga syukur gitu kan. Nah itu makanya gue bilang nyangkut keren lah gitu, nyangkut ganteng lah pokoknya. Nah cuman kadang tuh kalian ya, kenapa gue suka maki-maki kalian tuh, maksudnya kenapa gue suka marah-marahin kalian segala macam, karena kalian tuh sering banget yang ini sebenarnya racunnya itu adalah tamak, rasa tamak sebenarnya, rakus ya bahasa orang tuh ya. Rakus itu yang pertama gue mau ngasih tau kalian. Jadi alasan kalian tuh sebenarnya kenapa suka nyangkut itu karena tamak atau rakus banget jadi orang.
Nah itu kalau di agama, semua agama tuh sebenarnya nggak boleh rakus ya. Itu pelajaran sederhana ya. Jadi kalau misalkan kalian dapat apa yang kalian sudah dapatkan, nikmatin aja, syukurin aja, udah gitu. Nah coba kalian bawa diimplementasikan dalam dunia cryptocurrency. Jadi kalau misalkan uang kalian sudah balik modal gitu kan, atau kalian sudah justru bahkan berlipat-lipat uang kalian kembali, kenapa nggak pernah kepikiran untuk lu take profit gitu? Padahal sederhananya kalian udah tahu bahwa ini tuh cryptocurrency bakalan dia fluktuatif ya, dalam artian hari ini bisa turun, besoknya bisa naik gitu. Besoknya bisa naik, besoknya lagi bisa turun. Jadi kenapa kalian nggak manfaatin untuk take profit gitu? Apa alasan? Ya karena itu tadi sifat rakus itu gitu, sifat setan itu gitu kan, yang bilang udah nanti aja, ini mah kalau kamu hold gitu, kalau kamu hold ini mah bakalan cuan gitu kan. Padahal di sisi lain kebutuhan kalian tuh sebenarnya mendesak gitu secara pribadi. Makanya ini gue sebenarnya lebih ke, kan market YouTube gue tuh sebenarnya untuk anak-anak yang yang baru masuk atau baru terjun di dalam dunia cryptocurrency ya. Jadi ya gue bener-bener bakalan latih mental kalian. Please, tolong ya, please jangan pernah yang namanya rakus, itu yang pertama, oke? Jadi kalau kalian sudah merasa kembali modal atau untung berkali-kali di situ, langsung take profit, ambil 50% gitu kan, sisa ambil modal lu, habis itu sisanya lu hold gitu kan. Nah kalau misalkan habis itu yang 50% tadi itu lu udah tarik ambil tunai gitu kan, ambil tunai misalkan gitu, cuan lu di dalam dunia, modal lu 10 juta atau modal lu 500.000 atau sejuta lah, modal lu 1 juta nih, ngepam nih gitu kan, terus dia bisa menyampe 5 juta gitu kan, otomatis kalian udah berapa 4 kali lipat kan, 5 kali lipat lah bahasanya gitu. Nah otomatis kalau lu ambil gitu kan 50%, otomatis masuk berapa 2.500.000 kan. Nah lu tarik, habis itu lu belanja kasih orang tua kayak apa, bahagiain orang-orang yang di sekeliling lu segala macam. Kalau ada sisanya masukin lagi jadi modal, seperti itu. Jadi intinya namanya, kalau bahasa orang tuh makanya menikmati uang. Nah itu caranya menikmati uang tuh kayak gitu guys. Karena jangan sampai, jadi kadang tuh ada orang gila ya, karena dia sebenarnya uangnya banyak tapi nggak pernah dipegang. Lo ngerti gak sih? Makanya setidaknya tuh kalian tuh kalau udah take profit, ambil guys, ambil di rekening gitu, ambil seriusan. Habis itu kalian kayak segala macam, tapi jangan terlalu foya-foya gitu kan. Ya biasa-biasa aja, mau makan di mana kek, atau mau ke mall mana kek, segala macam gitu kan. Beli barang-barang branded satu take profit gitu, nggak apa-apa. Namanya juga menikmati duit kok. Kalau misalkan buat bagi cewek, pergi perawatan kayak kemana gitu kan. Nah itu yang pertama ya, kenapa alasan kalian tuh suka nyangkut, itu yang pertama, rakus gitu. Terus yang kedua adalah sifat FOMO nih, yang aduh kacau nih. Ini sifat ini bener-bener pengen gue bunuh sebenarnya tuh. Maksudnya kalau misalkan dia berwujud manusia, dia tuh bener-bener kayak gue pengen bunuh anjir, sumpah. Ini tuh banyak banget nyelakain orang. Karena kenapa? Pertama, sisinya kalau misalkan kalian tahu, developer kalau kalian tahu itu dia juga butuh duit. Jadi siklusnya dia tuh berputar duit gitu, ngerti nggak? Oke. Nah, kalau kalian misalkan masuk gitu kan, kalian udah buka TikTok, kalian buka Facebook segala macam, harga naik gitu kan, pas harga di tengah-tengah nih, atau bahkan harga di pucuk banget nih segala macam. Kalian lupa tuh yang namanya kayak ini tuh namanya dunia cryptocurrency, ada yang namanya koreksi ya. Kalau udah ngepam kayak gini berarti udah nggak sehat nih, udah ada apa-apanya nih kayak gini nih. Ada sesuatu nih, ada pom-poman nih atau apa segala macam. Nah, kalau udah waras kayak gitu, kalau udah waras kayak gitu berarti aman, kalian terhindar dari FOMO gitu kan. Tapi yang masalahnya nih, kalau anak-anak kebanyakan nih, maksudnya orang-orang kebanyakan di luar sana itu FOMO-nya tuh buset, minta ampun, udah dibilangin jangan masuk, masih aja masuk gitu kan. Kepengaruh sama orang lain, pokoknya kalau kalian masuk nih tembus di sini, tembus di sana segala macam. Waduh buset dah. Lu tahu nggak ada yang namanya tipe di dalam dunia developer ya, di dalam dunia developer ataupun di mana stasiun TV nih. Kalau misalkan lu nonton Antv gitu kan, atau lu nonton stasiun TV, yang pelawak-pelawak itu pasti di belakangnya ada apa? Ada orang yang dibayar anjir. Ngerti nggak? Ada yang orang tuh kayak suka ngakak, iya kayak gitu. Itu sama aja sebenarnya orang yang ngepom-pom-pomin tuh kayak gitu tuh sebenarnya kalau dalam dunia cryptocurrency. Lalu
kagak dibayar sama sekali, lu masuk. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya pas lagi koreksi dalam, lu nya stres. Nah, yang tadi cuan itu segala macam, makanya gue bilang kan ada yang namanya di dalam dunia cryptocurrency itu ada namanya teknik MLM. Makanya gue pernah bilang kan di beberapa video gue. Jadi teknik MLM itu adalah orang yang sebenarnya nyangkut, habis itu dia ngajak lagi orang lain, oh beli ini, habis itu naik lagi segala macam, habis itu mereka take profit, lu nyangkut. Kita udah tahu bersama bahwa kan teknik MLM kan udah banyak ngerugin orang kan sebenarnya. Tanpa lu sadari sih sebenarnya gitu kan. Jadi orang yang justru gue heran tuh ya. Kadang tuh orang baik gitu kan, kayak ngewanti-wanti jangan masuk kalau lagi FOMO, dikira fooder gitu kan. Tapi giliran orang yang ngajakin masuk dalam pada saat dia ngepamnya kayak gitu kan. Terus ngasih dream, ngasih impian, wah ini nanti tembus gua, akhirnya kalian buta segala macam. Itu bisa disebut apa tuh kayak gitu. Terus kalian nyangkut lagi, terus itu disebut apa? Kalau gua kan fooder nih ceritanya nih, karena gua suka ngewanti-wanti kalian, ngewas-wasin kalian. Nah, kalau orang-orang kayak gitu disebut apa? Coba tulis di kolom komentar. Gua mau tahu gitu kan. Pendapat kalian tuh apa mengenai hal itu? Itu dua itu sebenarnya kuncinya guys. Jadi kalau kalian rakus terus kalian FOMO, gua jamin lu bener-bener bakalan menjadi sangkuters yang hobi hobinya tuh nyangkut terus, seriusan. Dan itu nggak bagus. Lu masuk dalam dunia cryptocurrency itu lu mau cuan anjir, ngerti nggak? Titik nih, lu mau cuan bukan nyangkut. Makanya gue bilang kalau lu udah untung, udah cuan segala macam, take profit, nikmatin tuh uangnya, bagi-bagi keluarga, bagi-bagi ke teman lu, traktir teman lu, traktir keluarga lu, pergi kemana, pacar lu segala macam gitu kan. Itu. Ini udah lama nggak sih? Durasinya nggak kelamaan ya? Lu kalau nggak mau dengerin cemara gue udah. Kayak gitu aja pada intinya. Dan hindari yang namanya FOMO. Jadi kalau kalian FOMO udah mau beli, koreksi, lihat dulu nih, oke, mindset lu. Kalau misalkan dia ngepam kayak gini, lu diajak sama teman lu, bilangin sama dia, ingat bro, ada yang namanya koreksi. Lu ngajakin gua nggak mau. Gua mau nunggu koreksinya aja. Lu kayak gitu, tanamin di otak lu. Kalau misalkan lu udah mau FOMO nih, udah mau ikutan nih kayak gitu-gitu, udah mau masuk nih segala macam, tanamin yang kayak gitu-gitu. Otak lu bener tanamin bahwa oke, ini bakalan koreksi, gue serok di koreksi aja. Dah, simple, easy. Dah. Jadi jadi ada dua nih kunci yang gue bagi ke kalian adalah pertama, jangan pernah rakus atau tamak. Jadi kalau kalian udah merasa cuan, ambil, udah take profit segala macam, habis itu tetap kalian hold juga 50%. Dan yang kedua adalah kalian jangan pernah FOMO atau ikut-ikutan atau terbawa emosional, psikologis kalian latih. Pokoknya kalau kalian subscribe channel gue, pasti gue selalu wanti-wanti kalian. Oke? Jangan lupa sebelum kalian close videonya, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru gue. Tuh kan, lupa opening gue kan jadinya. Oke, ikutan giveaway gue aja. Enjoy the game. Terus apalagi ya, titip salam sama keluarga kalian pastinya. Dan jangan kira gue marah atau apa segala macam. Enggak, gue benar-benar pure sayang sama kalian. Please hindari dua sifat yang tadi itu adalah rakus. Terus yang kedua adalah sifat ikut-ikutan atau FOMO. Oke, nah next kita bakal bahas sharing lagi lebih banyak panjang lebar. Oke, enjoy. Dan dapat salam dari gue, Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.